the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Ada di tengah-tengah kami. Bapa, jadikan hati kami menjadi tanah yang baik. Amin. Sehingga tak kala benih firman Tuhan ditaburkan, benih itu dapat berlabuh di tanah yang baik dan dapat bertumbuh subur serta berbuah lebat dalam kehidupan kami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang yang boleh memuliakan Bapa kami di surga karena melihat firman Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Kami siap untuk dengar firman-Mu Tuhan, urapi serta pakai hamba-Mu jadi alat berkat dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Begitu saya melihat jadwal yang sudah dibuat kembali, ternyata hari ini saya yang bertugas. Amin. Ya. Nah, oke, kita melihat bagian firman Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Bagaimana kita juga, kalau kita melihat Tuhan baik, apa yang harus jadi respon kita? Ya, puji Tuhan ya. Hari ini saya membawa kita melihat dan belajar dari firman Tuhan mengenai komitmen untuk mendapat kuasa atau berkat Tuhan. Komitmen untuk mendapat kuasa atau berkat Tuhan. Ya. Nah, dengan tema ini, saudaraku, saya mengambilnya di dalam 2 Raja-Raja. Kita buka 2 Raja-Raja buat kita hari ini. Ya, pasal yang kedua, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Boleh kita membacanya secara bergantian ya? Saya membaca 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat 18. Ya, saya baca ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu ayat yang genap, nanti di ayat 18 kita bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan, 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang pertama. Elia naik ke surga. Ayat yang pertama. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu. Diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu
bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulnya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah suka. Tetapi jika kau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direbutnya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulnya ke atas air sambil berseru, di mana Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan Nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari Tuhanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lubang. Elisa menjawab, janganlah suruh pergi. Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, ya suruhlah mereka pergi. Mereka menyuruh 50 orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi. Ya, ini pembacaan kita hari ini, ya biar kita boleh melihat satu demi satu daripada apa yang Tuhan mau. Ya, kalau kita lihat ada beberapa lokasi atau tempat yang disebutkan bersama dengan Elisa dan Elia ini atau Elia dan Elisa ini. Yang pertama saya membawa kita melihat mereka mulai berjalan dari Gilgal. Dikatakan Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Tetapi kalau kita melihat bahwa bagaimana komitmen tadi untuk mendapatkan kuasa atau mujizat Tuhan atau berkat Tuhan, itu apa yang harus dibuat, saudaraku. Terkadang kala kita cuma hanya bisa berjalan sampai Gilgal. Nah, Gilgal artinya lingkaran batu. Ya, kalau dikatakan di dalam Yosua pasal yang ke-9 itu juga dikatakan bahwa lingkaran batu itu adalah membuktikan bahwa telah dihapusnya celah Mesir yang ada pada mereka. Artinya buat kita sekarang sudah dihapus segala pelanggaran kita, lingkaran batu itu.
Ya coba kalau kita lihat firman Tuhan, tolong dibacakan buat kita Ibu Gustini, Yosua pasal yang kelima ayat 9. Yosua pasal yang kelima ayat yang 9 demikian. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Ya, jadi itu sebabnya nama ini disebut Gilgal, karena Gilgal itu di situ Tuhan menghapuskan celah Mesir dari tengah-tengah umat Israel. Nah, lingkaran batu itu, kalau kita melihat apa itu lingkaran batu itu? Lingkaran batu itu menandakan bahwa batu besar yang sudah terguling, atau ada orang yang, atau Tuhan Yesus yang telah meninggal dan dikuburkan dan ditutupin dengan batu besar. Ya, itu menghapus setiap dosa dan pelanggaran kita. Kalau kita lihat di dalam Injil Markus, bisa tolong Pak Pernosi, Injil Markus pasal yang ke-16. Markus 16 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Ketiga dan 6. Ya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Ayat yang ke-6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Ya, terima kasih Pak. Jadi di sini kita melihat bahwa lingkaran batu atau Gilgal ini, di mana Tuhan menghapus celah mereka dari tanah Mesir. Nah, untuk mendapatkan ini, saudaraku, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa ini cara Tuhan. Ya, bahwa membuktikan bahwa pada waktu kita melihat setelah Tuhan Yesus telah bangkit ini, setelah Tuhan Yesus telah dikuburkan, ya, ada beberapa orang ini yang datang, kita melihat bahwa mereka berkata, ya, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Jadi kalau mereka dikatakan oleh firman Tuhan ayat yang keempat, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Nah, apa yang kita ambil dari perjalanannya Elisa dan Elia? Kalau kita lihat di sini betul-betul Elia sudah mengatakan kepada Elisa, dia berkata, sampai di sinilah kamu ikut saya. Tapi dia bilang apa? Ayat yang kita baca tadi, demi Tuhan, demi Allah yang hidup dan demi hidup dirimu ya Tuhan, ya Tuhan. Artinya bahwa dia ingin dekat dengan tuannya. Nah, seperti kalau kita lihat mereka yang ingin datang ke kubur Tuhan, yang datang ke kubur Tuhan Yesus itu, kalau sementara mereka berpikir, oh kita ini perempuan semua, tidak ada yang laki-laki nih. Sementara diingat pikiran mereka, siapa yang akan menggulingkan batu besar itu buat kita? Saya pikir kalau mereka cuma memikirkan itu dan mereka tidak ingin dekat, mereka akan pulang. Udahlah, kandas. Mereka pulang, karena mereka semua perempuan. Siapa yang guling batu besar itu? Tetapi kata firman Tuhan, ayat yang keempat ini luar biasa. Karena mereka ingin dekat. Itulah yang menjadi sikapnya Elisa. Untuk terus dekat dengan tuannya, Elia. Dan begitu mereka dekat, nah ini luar biasa. Mereka melihat. Karena hanya dengan dekat mereka dapat melihat. Ternyata kubur sudah kosong. Lingkaran batu yang besar itu sudah terguling.
Yang bukti tadi tanda penghapus setiap pelanggaran dan dosa kita. Yesus yang telah menghapus semuanya itu. Dia mati dan dikuburkan. Ya. Dan pada waktu mereka dekat, mereka melihat, sehingga mereka bukan hanya sekedar dekat dan melihat. Tapi apa di situ dikatakan? Mereka masuk. Masuk. Itu di dalam Markus pasal 16 tadi itu. Masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang. Ya, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan mereka. Di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Dan karena mereka masuk, saudaraku, tidak hanya sekedar datang, tapi mau dekat. Tapi tidak hanya sekedar dekat, tapi mau masuk ke kubur Tuhan Yesus. Dengan kerinduan mereka, mereka akan membuat segala sesuatu di situ. Sepertinya kebiasaan adat Yahudi lah itu. Tapi justru itu tindakan mereka, mereka mendapat kabar dari seorang malaikat yang duduk di sebelah kanan mereka. Di sebelah kanan Tuhan Yesus, kubur itu. Kabarnya apa? Dia sudah bangkit. Ini satu kabar yang luar biasa untuk kita. Tapi untuk mendapat kabar itu, saudaraku, apa yang harus kita buat? Ya, apa yang harus kita buat? Mendekat. Masuk. Baru kita akan mendengar kabar ini. Kabar sukacita tentunya bahwa dia sudah bangkit. Amin. Nah, kasih tahu sama sebelahnya, Tuhan kita sudah bangkit. Ya, dia tidak mati seperti manusia kita mati. Kita nanti mati akan dibangkitkan oleh Tuhan, tapi dia mati, dia bangkit sendiri. Nah, sudah dikasih tahu kok, saya akan menderita dan mati dan bangkit pada hari ketiga. Gitu ya. Ya puji Tuhan. Tapi ternyata ya ini ibu-ibu ini nggak ingat dengan perkataan Tuhan Yesus itu. Padahal kalau di Injil Matius itu dia mengatakan 4 kali dia katakan bahwa aku akan menderita, mati dan bangkit pada hari ketiga. Ya kalau mereka ingat dia bangkit pada hari ketiga kan nggak mungkin mereka datang bawa rempah-rempah ke situ atau bawa ingin mengurapi Tuhan Yesus di situ. Nah inilah kita lihat bahwa satu pribadinya Elisa, dia tidak ingin sekalipun tuannya sendiri yang berkata, udah sampai di sini kamu, saya mau ke Betel. Dia enggak mau, saudara-saudara. Dia terus mau melekat aja dengan Tuhan. Ya, Elia terus mau dekat dengan tuannya. Ya, dia mau dekat dengan tuannya. Karena hanya dekat tadi, maka dia akan dapat melihat. Tapi kalau tidak dekat, gimana dia bisa lihat? Kalau kita lihat perempuan-perempuan tadi, kalau tidak dekat dan tidak masuk, bagaimana dia lihat kubur itu kosong? Gitu ya. Nah, menarik lagi saudaraku, kita melihat bahwa setelah disebut tadi mereka dari Gilgal, jadi nama-nama ini ternyata bukan hanya sekedar ditulis, saudaraku. Sebuah lokasi ini, sebuah kota ini, atau sebuah apalah ini, saudaraku. Dan mereka akan berangkat ke Elia berkata kepada Elisa kemana? Kita kembali ke raja-raja tadi, 2 raja-raja, pasal yang kedua. Ya. Ya, kita lihat ayat yang kedua. Berkatalah dia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, terkadang kala iman kita sebagai orang percaya kita sudah cukup kita di Gilgal. Saya sudah ditebus Tuhan, sudah cukup. Kita merasa kita sudah nyaman di situ. Tetapi apa yang kita ambil dari sikapnya Elisa, dia tetap melekat. Kalau kita tahu bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita harus terus melekat dengan Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan. Amin. Itu yang kalau kita lihat Elisa, sekalipun ditawar oleh tuannya Elia, udah kamu sini ya, saya mau ke Betel. Tapi dia bilang, dia mau terus dekat. Dia mau terus dekat dengan Elia.
si Elisa ini. Nah ini sebabnya tadi tema kita itu komitmennya untuk mendapat sesuatu daripada tuannya. Nah sehingga saya mengatakan tema kita hari ini tadi komitmen untuk mendapatkan kuasa atau berkat Tuhan atau mujizat Tuhan. Macam-macam lah itu kita bisa ini. Tapi di sini saya katakan bahwa komitmen untuk mendapatkan kuasa Tuhan. Ditawarkan oleh tuannya sendiri, saudaraku, tapi dia tetap berkata, ya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Terus saudaraku ke Betel. Dapat tantangan. Dapat tantangan di situ. Dari tuannya sendiri, saudaraku. Dapat tantangan. Betel. Kalau kita buka dalam ensiklopedia atau apalah itu, Mbah Google itu ditemukan. Betel artinya rumah Allah. Bagi kita sekarang, saudaraku, kita cukup merasa nyaman. Saya sudah ke rumah Tuhan, saya sudah ke gereja kok. Tapi ingat tadi, saya mau bawa kita garis bawahi bahwa mereka melihat dari dekat. Karena itu endingnya nanti yang dicita-citakan, yang diangan-angankan, yang membuat si Elisa ini komitmen karena dia ingin melihat dari dekat. Gitu ya. Sehingga dia tidak mau berhenti untuk meninggalkan tuannya. Tetap di mana tuannya? Sampai dia katakan di sini apa? Ya, dia katakan bahwa setelah Tuhan berkata bahwa demi Tuhan yang hidup, dan dia katakan juga saya tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu. Diamlah. Kalau boleh kata, aku juga tahu. Diam aja. Nah ini kalau saya melihat bahwa ini kira-kira menurut kita apa nih kata-kata ini? Dengan kata lain kalau dalam bahasa saya, udahlah Elisa, dia mau terangkat, kamu udah di sini aja sama kita. Sampai di sini. Kebanyakan kita cuma cukup bangga dengan, oh saya sudah ke gereja kok, saya sudah ibadah. Karena itu Betel tadi apa artinya? Rumah Allah. Saya sudah di rumah Allah sekarang. Sini aja kita. Sini aja kita. Bahkan ditanya, udah tahu gak kamu kalau Tuhanmu mau diangkat? Ya aku juga tahu katanya. Tapi kan kita melihat bahwa ada sesuatu yang dia mau dapatkan dari tuannya. Amin. Ada sesuatu. Itu membuat dia sangat berkomitmen. Sekalipun dia ditantang oleh tuannya sendiri. Dan kalau kita lihat di sini, saudaraku, ini ada lagi. Ada nabi di Betel. Di Betel ada nabi. Itu juga mulai menantang dia. Berapa kali ditanya? Tanyaannya juga gitu-gitu. Ini keadaan kita sekarang. Hati-hati. Kita harus melihat apa yang harus kita dapatkan dari Tuhan. Gitu ya. Itu yang membuat kita harus terus dekat dengan Tuhan. Coba kita lihat lagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Masih di dalam Raja-Raja. Ya, sekarang ayat 4 ya Pak. Nah ini kata tuannya lagi nih. Elia. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini. Sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Artinya bahwa dia tetap ikut. Tetap dekat dengan tuannya. Gitu ya saudara ya. Nah ayat yang kelima. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko. Di Betel ada nabi. Di Yeriko juga ada nabi.
ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu," diamlah. Jadi beberapa kali kita mendengar pertanyaan yang sama dan beberapa kali kita mendengar jawaban yang sama. Artinya bahwa membuktikan bahwa di sini, kalau dengan bahasa saya, bahwa Elisa ini ingin mendapat sesuatu sampai dia naik ke surga. Ingin mendapatkan sesuatu dari tuannya. Kenapa? Dia tahu tuannya itu hebat. Dia tahu Elisa itu, saya tidak menceritakan panjang lebar apa yang telah Elisa buat selama dia ada di bumi ini. Dan itu Elisa tahu apa yang dibuat oleh Elia selama dia ada di bumi ini. Dan selama Elisa bersama dengan dia, Elisa sangat mengerti apa yang telah dibuat oleh dia. Itu sebabnya dia ngotot, saudara, kalau saya mau katakan begini. Dia berkomitmen dalam hatinya bahwa, oh, aku harus ikut engkau terus. Sampai akhir engkau meninggalkan aku. Kalau Nabi di Betel bilang, udahlah. Tahu gak kamu kalau dia tuh akan terangkat ke surga Tuhanmu? Dia juga bilang tahu. Nah, artinya bahwa sebenarnya udahlah, kamu gak usah ikut-ikut dia lagi, dia sebentar terangkat kok. Tapi dia tidak mau. Demikian juga rombongan Nabi juga yang dari Yeriko juga berkata yang sama. Udahlah, kalau bahasa saya, Tuhanmu sebentar diangkat kok. Ngapain kamu ikut-ikut dia terus? Di sini aja. Belum lagi ditambah oleh perkataan Tuannya sendiri, Elia. Udah sampai di sini ya. Sampai dia juga berkali-kali bilang dengan jawaban yang sama, demi Tuhan yang hidup, demi hidupmu sendiri. Oke, di situ kita lihat bahwa mereka tibalah di Yeriko. Yeriko, apa yang kita tahu tentang Yeriko? Apa yang terjadi di Yeriko? Saya percaya kita tahu di situ. Tembok Yeriko dirubuhkan. Dirubuhkan oleh kenapa? Oleh karena ketaatan mendengar perintah Tuhan. Dan mereka tangkap itu dengan iman. Jadi saya mau katakan bahwa Yeriko ini, saudaraku, bukti perjalanan iman. Pada waktu mereka mendengar perintah pemimpin mereka, Yosua pada waktu itu, ya, mereka terus berjalan. Nah, sekarang buka kita Yosua. Kita tinggalkan dulu ya raja-raja, sekarang Yosua. Kita buka Yosua pasal yang ke-6. Kita baca ayat yang ketiga terlebih dahulu. Yosua pasal 6 ayat yang ketiga. Sudah dapat? Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendarai kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Ya, jadi ini yang kita lihat di sini. Ada perintah untuk mengelilingi kota itu 6 hari lamanya. Dan selama 6 hari itu, saudaraku, mereka mengelilingi cuman 1 kali. Dan yang kedengaran paling juga sangkakala. Nggak boleh bersuara. Dan bangsa ini, saudaraku, taat. Disuruh selama 6 hari itu mereka mengelilingi 1 kali, atau 1 hari 1 kali. Yaudah mereka lakukan. Kita lihat Yosua masih pasal yang ke-6. Ayat yang ke-15. Sampai ayat yang ke-16. Kita lompat ayat yang ke-15. Ya. 1, 2, 3. Tetapi pada hari yang ke-7, mereka bangun pagi-pagi, ketika fajar menyingsing, dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu, mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Nah, oke. Kalau tadi selama 6 hari 1 kali. Gitu ya. Tapi di sini mereka mengelilingi sesuai dengan perintah. Hari ke-7 ini mereka mengelilingi 7 kali. Dan mereka lakukan. Karena taat dengar perintah ini, melakukannya dengan iman, sehingga terbukti perjalanan iman mereka, apa yang kita dengar. Ya. Tembok Yeriko dirubuhkan.
Oleh karena ada ketaatan, ada komitmen. Komitmen itu kalau dalam bahasa kita sehari-hari apa tuh ya? Tekad lah ya. Tekad atau apa tuh Pak? Tekad ya. Tekad kita. Karena mau melihat apa yang Tuhan nanti buat setelah kita lakukan itu. Nah sekarang kita bertekad atau kita komitmen. Saya seringkali saya berbicara dengan Tuhan dalam hati saya kepada Tuhan. Tuhan, saya mau seperti ini dan saya mau seperti ini. Saya berkomitmen. Terlebih saya komitmennya di sini. Di Panti Asuhan Bersinar. Kami selalu kalau dalam doa syafaat bahwa mitra-mitra ya persekutuan yang ada itu kami selalu doakan. Ya itu baik hari Minggu karena doa syafaat hari Minggu maupun di hari doa-doa saya, doa-doa istri. Itu Panti Asuhan Bersinar selalu kita doakan. Karena kita mau komitmen di situ. Nah, saya mau katakan buat kita komitmen nih. Ini saya nomor 1. Dengan Panti Asuhan Bersinar nih, apa komitmen kita? Ya. Kalau ditanya, kita sudah dapat apa, kita sudah lihat apa? Kita sudah banyak lihat dan kita sudah banyak dapat. Jadi Panti Asuhan Bersinar ini sudah banyak menjadi perpanjangan tangan Tuhan buat kita. Betul ya? Nah, saya sendiri suka kadang-kala, aduh kenapa saya seperti ini? Ya, seperti ini seperti apa maksudnya? Kalau kita yang betul-betul komitmen, kita bukan terima kasih kepada Panti Asuhan Bersinar atau kepada Pak Sabam, tapi mereka cuma hanya alat untuk mendapatkan kita dapat berkat dan segala sesuatunya. Kita juga didoakan di tengah-tengah doa kita di sini. Jadi apa komitmen kita? Ini saya pribadi nih, salah satu, saya nomor 1 orangnya. Yang saya mau katakan, aduh Tuhan, ampuni saya. Ya kenapa? Terkadang kala. Ayo coba kita lihat. Saya pada waktu itu, saya tidak tahu saya kemana ya. Waktu ditentukan kita mulai, jam berapa tuh Pak? Jam 8.30, saya tidak ada waktu itu. Waktu ditentukan kayak begitu. Mulai jam 8.30, ini kesepakatan. Waktu itu saya tidak ada. Sekarang kita, komitmen kita gimana? Nah, saya bilang tadi, saya nomor 1 nih. Saya orang nomor 1. Yang seringkali juga terlambat. Saya. Tapi itu sebabnya saya ingatkan buat diri saya, juga buat kita. Apa komitmen kita? Kita bukannya tidak pandang Panti Asuhan Bersinar atau sebagai ketua Panti Asuhan Bersinar, Pak Sabam. Tapi selebihnya, yang kita sudah dapat nih dari Tuhan nih, luar biasa loh saudara. Apa komitmen kita dengan Tuhan? Atau saya juga tidak tahu apakah sudah ada perubahan Pak. Waktu kita masuk tuh jam berapa sekarang? Oh masih tetap ya? Belum ada perubahan. Oke, ingat tuh. Ingat itu buat kita. Haleluya. Ingat buat kita ya. Amin. Itu kita harus komitmen seperti itu. Kalau tidak kita tidak akan. Oh, ya itu Bapak yang ngomong. Itu Bapak yang ngomong. Haleluya. Jadi ini komitmen. Tapi kalau kita lihat saudaraku, betapa halangan, betapa rintangan yang dirasakan, yang didengar oleh yang namanya Elisa. Tapi komitmen dia untuk mendapat sesuatu dari tuannya itu, dia tidak gentar dan tidak pernah goyah. Makanya saya bilang saya komitmen dengan Panti Asuhan Bersinar. Dan sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin di keluarga, saya pemimpin. Kalau saya komitmen di sini,